Halo anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai teks prosedur. Kemarin kita sudah sampai ke ciri bahasa teks prosedur, yaitu ada kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dari teks prosedur. Oke, jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, cara menggunakan. Yang kedua, cara membuat. Dan yang ketiga, cara melakukan sebuah kegiatan. Ibu kasih contoh yang pertama. Kalau cara menggunakan, contoh teks prosedurnya adalah seperti ini. Misalnya, cara memakai sepeda. Bagaimana cara memakai sepeda, atau cara memakai atau cara menggunakan motor yang baik dan benar, atau cara menggunakan seat belt, atau cara menggunakan sabuk pengaman di mobil. Nah, itu namanya teks prosedur, jenis cara menggunakan. Yang kedua, cara membuat. Cara membuat contohnya kayak kemarin, cara membuat salad buah, cara membuat nasi goreng, cara membuat ice cream misalnya, seperti itu. Nah, itu namanya teks prosedur jenis cara membuat. Nah, yang ketiga, cara melakukan sebuah kegiatan. Itu contohnya misalnya seperti ini. Cara melakukan tari topeng, itu ya. Itu namanya teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan. Atau misalnya cara senam kesehatan jasmani yang baik dan benar. Nah, itu namanya teks prosedur jenis cara melakukan sebuah kegiatan gitu. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, selanjutnya, setiap teks pasti mempunyai struktur. Struktur tuh sesuatu yang membangun ya, yang membangun sebuah teks tersebut agar menjadi teks yang bagus, yang kokoh. Itu pasti ada strukturnya. Nah, sekarang kita yang pertama, struktur teks prosedur cara membuat. Kan tadi jenisnya ada 3 nih, cara membuat, cara menggunakan, cara melakukan. Nah, itu semuanya ada strukturnya masing-masing. Kita lihat di struktur teks prosedur cara membuat. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada bahan dan alat, dan yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada penutup. Jadi pertama pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Misalnya cara membuat salad buah. Tujuannya adalah agar kita mengetahui bagaimana cara membuat salad buah yang praktis dan lezat. Misalnya itu tujuannya. Lalu bahan dan alat. Bahan dan alat apa saja yang diperlukan untuk kita membuat salad buah? Ditulis. Lalu ketiga, langkah-langkahnya seperti apa, dari mulai membersihkan buah sampai terakhir apa gitu. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup itu biasanya seperti ini, misal selamat mencoba atau semoga bermanfaat ya, selamat mencoba. Nah, itu adanya di bagian penutup seperti itu. Selanjutnya, nah kalau ini struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Bedanya dengan yang tadi apa coba? Kalau yang tadi kan ada alat dan bahan. Kalau di struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan nggak ada alat dan bahan, karena kan melakukan sebuah pekerjaan ya. Contoh kayak cara melakukan tari tradisional kan nggak ada bahan dan alatnya. Jadi cukup tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Itu yang membedakan. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Coba kita lihat nih, perhatikan teks di bawah ini. Cara membuat layang-layang sederhana. Di sini ada bahan-bahannya. Ada cara membuat. Nah, teks tersebut bisa tuh diringkas. Kira-kira seperti apa sih? Bagaimana sih cara meringkas teks prosedur? Kan tadi banyak nih sebelah situ kan. Nah, gimana kira-kira diringkas? Seperti ini. Kalau mau diringkas tuh, buatlah kerangka layangan, jadi langsung tanpa ada alat dan bahan. Tuh, ini cara meringkas teks prosedur. Oke, kita lanjut ke penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Oke, yang pertama yang seperti Ibu bilang kemarin, kalimat perintah. Kita akan kupas satu persatu. Kalimat perintah itu ada cirinya, ada tiga ciri. Yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Misalnya, tolong ambilkan. Nah, itu agak meninggi. Kain itu. Nah, itu namanya kalimat perintah. Yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Jadi pasti ada tanda baca serunya.
Wah, tapi kalau misalkan nggak ada tanda seru juga bisa kelihatan. Misalnya misalnya nggak ada tanda tanda baca serunya, kita gimana tuh cara taunya itu nggak ada tanda baca serunya tapi kalimat perintah? Cara mengetahuinya adalah biasanya menggunakan partikel. Partikel tuh kata imbuhan, kata di belakang lah atau kan. Contohnya, bukalah pintu itu, ambilkan batu itu. Nah, itu untuk mengetahui itu kalimat tersebut kalimat perintah atau bukan. Mau ada tanda seru atau tidak ada tanda seru, kalau di belakangnya ada kata lah dan kan, ambilkan, pakailah. Nah, itu namanya kalimat perintah. Sampai sini paham ya? Dan nih, contoh ya, bedanya nih, kalian lihat. Di sini ada kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan tuh kalimat biasa. Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Itu kalimat biasa aja. Kalimat sebuah pernyataan ya, bukan perintah. Nah, kalau diubah menjadi kalimat perintah jadi seperti ini. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Jadi memosisikan berubah menjadi posisikan, ada katakannya. Karena kalimat perintah dan diakhiri dengan tanda seru. Itu bedanya kalimat biasa dengan kalimat perintah. Paham ya? Oke, selanjutnya penggunaan bentuk pasif. Nah, ini Ibu akan jelaskan nih. Jadi yang namanya kalimat itu ada SPOK-nya kan. Ibu menyapu lantai. Ibu itu merupakan S atau subjeknya. Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan. Siapa yang melakukan pekerjaan? Ibu. Pekerjaannya apa? Menyapu. Menyapu berarti P, predikat. Predikat merupakan pekerjaan atau hal yang dilakukan oleh subjek. Yang tadi yang subjeknya adalah ibu, hal yang dilakukannya adalah menyapu. Lalu ada objek. Objek adalah yang dikenai pekerjaan atau yang yang dikenai pekerjaannya siapa atau apa. Nah, di sini objeknya adalah lantai. Kan tadi subjeknya ibu, pekerjaannya menyapu. Objeknya adalah lantai yang dikenai pekerjaannya. Nah, itu adalah dasar sebuah kalimat. Ada SPO, subjek, predikat, dan objek. Itu adalah kalimat. Nah, itu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah ya aktif, sedang melakukan pekerjaan. Nah, kalau pasif ya berarti sebaliknya, tidak melakukan pekerjaan si subjeknya. Gimana caranya? Lihat, jadi objeknya kita taruh di depan. Jadinya seperti ini, lantai disapu ibu, gitu. Itu namanya kalimat pasif ya. Dari kalimat aktif ibu menyapu lantai berubah menjadi lantai disapu ibu. Itu kalimat kalimat aktif dan pasif. Paham ya? Contoh yang kedua, petani membajak sawah. Petani membajak sawah merupakan kalimat aktif. Diubah menjadi kalimat pasif menjadi sawah dibajak petani. Seperti itu. Contoh ketiga di teks prosedur begini. Anda sebaiknya memotong bambu dengan sejajar. Itu kalimat aktif. Anda subjek. Sebaiknya memotong predikat. Bambu objek dengan sejajar keterangan. Menjadi bambu sebaiknya dipotong dengan sejajar. Gitu. Itu menjadi kalimat pasif. Paham tidak? Sampai sini Ibu harap paham ya. Nah, dan ada yang selanjutnya adalah kriteria batasan. Jadi di dalam teks prosedur itu pasti ada batasannya. Maksudnya batasan contohnya seperti ini. Kalau tanpa batasan, angkat kaki kanan. Nah, itu nggak ada batasan. Terserah mau ngangkat kaki kanannya setinggi apa juga terserah. Tetapi kalau dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, itu berarti ada batasannya, cuma sampai lutut mengangkatnya. Langkahkan atau yang kedua, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan keempat bertepuk tangan. Nah, itu namanya ada batasan. Cukup langkahkan kaki kanan sebanyak 2 kali. Nah, itu namanya ada batasan. Kalau tanpa batasan, langkahkan kaki. Itu nggak ada batasan, sampai berapa juga terserah. Tapi kalau ada batasannya ditulis. Langkahkan kaki kanan sebanyak 2 kali misalnya seperti itu. Sampai sini paham gak? Ibu harap sampai sini paham ya.
Mungkin sampai sini dulu Ibu jelaskan, nanti kita akan jelaskan selanjutnya itu tentang adverbia atau keterangan, tapi itu nanti karena materinya banyak banget, jadi sampai sini aja supaya nanti sedikit-sedikit tapi kalian paham. Oke, sampai sini dulu ya anak-anak, nanti kita bahas lagi. Terima kasih.